Bapak Rahmat Mulyadi Esos beserta staf jajarannya. Yang kami hormati Dr. Lilik dari Puskesmas Manggarai Selatan beserta jajarannya. Yang kami hormati Bapak Sukamto beserta Pos Kecamatan Tebet. Yang kami hormati Bapak Ketua RMK, Bapak Ketua RW beserta staf-stafnya, juga para koordinator Jumantik dari RW 1 sampai RW 1 sampai RW 10, juga para Jumantik RW 2. Puji syukur kami panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas nikmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul di sini di Aula RW 05 dalam acara PSN. Untuk mempersingkat waktu, akan disampaikan laporan Jumantik yang akan dibacakan oleh Ibu Ranti. Hasil PSN kami pada hari Jumat tanggal 17 April 2015. Dari RT 1, dari 15 rumah yang di PSN negatif 15, RT 2 14 rumah yang di PSN positif 1, 13 PSN negatif. Dari RT 3 16 rumah yang di PSN negatif semua. RT 4 16 rumah yang di PSN 3 positif. RT 5 15 rumah yang di PSN 1 positif. RT 6 16 rumah yang di PSN 4 positif. RT 7 11 rumah yang di PSN negatif semua. RT 8 10 rumah yang di PSN negatif semua. RT 9 15 rumah yang di PSN 1 positif. RT 10 rumah yang di PSN 1 positif. RT 11 13 rumah yang diperiksa negatif semua. RT 12 dari 15 rumah 1 positif. RT 13 hasil rumah yang di PSN totalnya 207, positif 12, negatif 195, dan angka ABJ-nya 94,20%. Merah, hijau, kuning, biru, Bu. Hijau. Merah, kuning. Pink, kuning tapi. Kuning. Sudah hati-hati udah kuning. Baik, demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi Rasulillah ajmain. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahu. Yang saya hormati Bapak Lurah Manggarai Pak Ahmad Mulyadi Esos dengan saudara stafnya. Yang saya hormati para dokter Lili dengan stafnya. Yang saya hormati para kader Jumantik. Yang saya hormati bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadirin yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada hari yang berbahagia ini kita berkumpul dan bersama-sama di tempat ini. Orang apa yang kerja hari ini adalah kuning. Jangan sempat kita kena merah. Mudah-mudahan bulan-bulan berikutnya supaya kader Jumantik supaya berhati-hati. Kalau umpamanya ada warga yang melarang untuk masuk rumah, silakan, harus tegas, jangan sempat kita yang disalahkan. Kalau kita umpamanya sudah kerja keras, terjadi juga ada kesalahan, mau diapain, kita sudah pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya himbau pada kader supaya kerja betul-betul kerja, jangan sekedar kerja apa yang jelas kerja yang betul-betul adalah hasilnya. Kalau umpamanya ada warga atau yang rumah yang mau dimasukin tidak mau dimasukin, supaya ada melapor kepada RT. Kalau ini tidak bisa lagi dengan apa yang disampaikan ke RT-nya, lapor ke RT supaya kita betul-betul mendatangi rumah tersebut, apa yang kita harapkan supaya tercapai. Itu yang saya harapkan dari Ketua RT.
Dan saya selaku Ketua RW mengucapkan terima kasih pada Kak Jumantik, mudah-mudahan bisa kerjasama dan begitu jauh Pak RW-nya, ibu-ibu atau bapak-bapak yang hadir di tempat ini, kita bisa bersilaturahmi dengan memberikan informasi apa yang kita harapkan, kita amalkan nanti hari yang akan datang. Inilah yang sempat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah 1 tahun lebih ya saya nggak ke Manggarai Selatan ya Bu ya. Ketemu saya karena saya harus ke Bukit Duri. Saya korumen Bukit Duri. Bulan kemarin saya diculik supaya kesini katanya gitu ya. Manggarai Selatan. Mungkin sebelumnya kita perkenalkan, ini adalah Dr. Kartika. Dr. Kartika ini adalah gantinya Dr. Joyce. Jadi Dr. Joyce pensiun, gantinya Dr. Kartika. Silakan Dr. Kartika ini Jumantik Manggarai Selatan. Jadi Dr. Joyce pensiun kemarin awal bulan ini, gantinya Dr. Kartika. Dan nanti kalau ibu-ibu dulu nyari Dr. Joyce, sekarang cari Dr. Kartika. Yang gitu Pak Lurah ya. Jadi sampaikan. Untuk selanjutnya ada Puskesmas Kelurahan Manggarai Selatan, Ibu Dr. Kiki Lili beserta jajaran staf dan ucapan selamat datang di Kelurahan Manggarai Selatan, khususon pada Dr. Kartika. Perkenalkan dok, saya Lurah Manggarai Selatan. Enggak pakai das sekarang. Aji. Ini sekretaris kelurahan namanya Pak Muhammad Yamin, ini Pak Effendi, ya, dua-duanya bujangan. Apa sih sekarang lagi ngomong serius ini ya Allah. Ke Bu Eti selaku kasih kesmas, ya. Kesmas masih gadis. Terhormat Pak RW, kemudian juga para koordinator Jumantik dan Jumantik sekalian yang saya cintai dan saya banggakan. Mohon maaf saya tidak sebutin satu-satu ya. Jumanto juga ada di luar. Oh iya, ada LMK juga. LMK di luar aja sih, nggak di dalam. Ya. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hari ini kita masih diberikan kesehatan walaupun cuaca tidak menentu, terkadang hujan, terkadang panas ya. Saya lihat di rumah sakit, di puskesmas banyak yang antri ya. Sakitnya semuanya sama, batuk pilek ya kan, demam ya. Batuk pilek sama demam, bersin-bersin. Namun demikian kita di sini alhamdulillah masih sehat semua. Tadi Pak Yanto sudah sampaikan, saya juga tidak mengurangi apa yang beliau sampaikan. Ya, kita memang ada beberapa sasaran yang memang harus kita teliti ya. Sasaran-sasarannya itu adalah yang tadi disampaikan, yaitu 7 tatanan. 7 tatanan ini memang kita baru kepada pemukiman aja. Ya. Jadi belum kita merambah ke yang lain, misalnya sarana umum, kemudian juga sarana kesehatan seperti klinik kesehatan, kemudian juga ke sekolah, itu kita belum sampai ke sana. Jadi mudah-mudahan di kita ini tidak terlalu tinggi lah debitnya ya. Kita nomor 2 paling bawah, tapi kita jangan terlena gitu, karena upaya juga sudah dibentuk di tingkat kecamatan, sekolah sudah membentuk Jumantik ya. Nah kemudian kalau saya lihat evaluasi dari ABJ yang ada, ABD yang ada ini mingguan ini dari 452 rumah ini ada 4 yang ditemukan jentik, angkanya luar biasa, ini 99,12, ini sangat tinggi sekali. Kemudian bulanannya ini 96,13, memang masih hijau ya. Tapi pada minggu ini jatuh sampai 94,20%.
ya, ABJ-nya. Nah, makanya ini menjadi temuan buat kami, ya, temuan dalam arti kata kami coba cari hasil yang signifikan. Kalau kita nggak datang ABJ-nya tinggi, giliran kita datang kenapa kok ABJ-nya turun, kan gitu. Padahal sekarang kita pola sistem kita ini, saya ngerti, saya paham ya, semuanya juga ngerti dan paham. Memang situasi masih sulit ya. Honor belum keluar juga ya, sama ya, di koran aja atau di TV itu jadi konsumsi publik, gaji lurah 33 juta. Saya udah pesen kapal pesiar. Rencana saya nanti Jumatik saya mau ajak jalan-jalan pakai kapal pesiar. Tapi ya dalam mimpi ternyata sampai hari ini belum ada realisasinya. Bahkan Jumatik aja RT RW juga masih belum kelihatan. Ya. Artinya kita ini perlu banyak jaga kesabaran. Makanya ada anekdot di puskesmas itu bukannya bikin kartu Jakarta Sehat KJS, kartu Jakarta Sabar, sabar-sabarin aja dah, gitu ya. Namun demikian kita harus tetap semangat, gitu. Dan ini dibuktikan dengan kita masih melakukan kegiatan-kegiatan rutin. Nah, tentunya ada hal-hal yang memang harus signifikan. Karena apa? Ya ini angka ini bukan hanya sekedar angka. Ya. Angka yang diambil oleh ibu-ibu ini akan dikumulatifkan. Dan ini sebagai bahan pengambilan keputusan. Tuh, bahasa kerennya decision maker. Karena nanti akan dievaluasi. Untuk evaluasi apa? Evaluasinya di sini, layakkah Jumantik itu diberikan honor seperti yang sekarang diterima? Artinya apa? Kalau memang Jumantik diberikan honor, tentunya ABJ akan turun karena muncul kesadaran masyarakat. Tapi ketika digelontorkan dana ke Jumantik, kemudian angka DBT-nya masih tetap tinggi, nah ini dicari korelasinya, ada nggak hubungannya, layakkah dinaikkan, atau sistem yang harus kita ubah, gitu loh, bahan pengambilan keputusannya. Jadi nggak main-main, dan kita memang katakan sejujurnya, jangan ada dusta di antara kita, apa adanya. Supaya apa? Kami pemerintah kelurahan untuk bisa mengambil langkah-langkah yang sifatnya efektif. Apakah kami perlu penyuluhan ke masyarakat, terjun langsung, kumpulkan warga di ruangan ini, anggarkan oleh Bu Eti, kita undang puskesmas, kita orang yang undang yang berkompeten, suruh bicara di sini. Atau kita bentuk satu tim khusus nanti yang untuk turun ke lapangan. Mana daerah yang memang di situ agak sulit warganya untuk diajak membersihkan lingkungan. Gitu. Tadi sudah masuk laporan juga rutin jalan kabur lagi yang belakang. Ya, kayaknya mesti tiap tahun itu dibersihin sama lurah ya. Saya ingat banget tahun kemarin tuh saya yang bersihin. Terus tahun ini saya juga yang bersihin kan gitu. Tapi masyarakatnya nggak sadar-sadar. Kemarin dia udah janji bebeknya apanya mau dihilangkan, ternyata masih juga. Gitu. Padahal udah ganti RW itu. Ya, mungkin merasa ganti saya kan janjinya RW yang lama sama RW yang baru enggak. Gitu. Nah, itu kira-kira. Nah ini perlu nanti kita pikirkan dan kita ambil kesimpulan supaya kita bisa melakukan hal-hal yang memang dianggap perlu. Kemudian yang kedua, tadi sudah disampaikan oleh Pak Yanto juga masalah tingkat kewaspadaan. Pak Yanto selisih dikit sama Tok Nanggonya.
depannya doang yang beda. Ya rasanya sama ya Pak. Tapi kelebihan IG mah ke situ mulu. aja nggak maunya aja. Yang kedua itu kewaspadaan yang disampaikan oleh Pak Kamto tadi. Ya. Nih jadikan ikon para RW untuk DBD misalnya itu mesti ada motonya kalau memang untuk memberikan semangat. Jadi saya lihat di sini pada semangat semua nih ibu-ibunya di RW 5 nggak ada duanya dah. Ya, kemudian apa Jumantik di RW 2, RW 5 ini nggak ada matinya. Dengan ketingkat kewaspadaan yang dini kita terhadap DBD ini, kita harapkan juga kita punya target. Target kita misalkan pokoknya bulan ini misalnya sudah terjadi berapa di RW 5 udah berapa kali DBD yang terserah 3 ya. RW 10 nah 1 ya kan. Nah kalau memang baru 1 ya kita bisa perkirakan jangan sampai 10. Iya, janganlah Gitu Pak, loh. jangan. 10 aja jangan ya, apalagi lewat dari angka 10. Itu bagaimana caranya? Besoknya repot, bingung. Kalau bisa makanya sejak ini kita tekan. Kita tekan angka itu, kita berikan kesadaran kepada masyarakat. Ya, bagaimana dia membersihkan lingkungannya. Ya memang kita mesti bawel. Memang kita mesti cerewet. Makanya Jumantik rata-rata ibu-ibu yang notabene ibu-ibu mulutnya dulu. Bapak yang ngakuin nih. Ke bawah tuh mereka. Bapak sih begini. Nah ini makanya Pak Presiden gini. Kalau bapak-bapaknya yang ngasih tahu yang ada berantem baru ya. Kalau ibu-ibu biasanya bapak-bapak yang kasih tahu ngalah tuh biasanya. Nah ini perlu lebih kita meningkatkan kinerja pada intinya. Namun demikian, saya mengucapkan banyak terima kasih atas segala peranan yang sudah dilakukan oleh para Jumantik dan Jumantok yang ada. Hewan mana yang lain? Oh nggak ada, absen hari ini banyak. Tetap terus bekerja keras, tetap semangat, ya. Bagaimanapun situasi dan kondisi yang ada, ya. Sebab kita ingin menumbuhkan rasa memiliki kepada wilayah kita, bahwa ini adalah wilayah kita. Kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi? Ya, itu saja barangkali dapat saya sampaikan. Terima kasih juga kepada Ibu Dokter dan jajarannya dari Puskesmas Kelurahan Manggala Selatan. Terima kasih juga kepada Pak RW beserta jajarannya, ya Pak RT dan sebagainya. Tetap terus semangat dan kita mengangkat ke yang lebih baik di tahun 2015 ini, walaupun keadaan yang daripada sulit. Kiranya sekian saya cukupkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Informasi yang harus saya sampaikan. Pertama, perkenalkan dulu, saya Dr. Kartika Putri Pertiwi. Saya adalah Kasih-Kesmas yang baru menggantikan Dr. Joyce. Jadi mungkin akan lebih sering bertemu dengan saya setelah ini, ya. Ya, Pak Lurah, perkenalan dulu ya Pak ya. Silakan Bu. Sebenarnya informasi tentang penyakit lainnya tentang DBD. Kalau selama ini kan yang tahu DBD aja ya, yang lebih sering di mana-mana terdengar. Jadi kalau DBD kan penyakit menular ya Ibu ya, artinya ditularkan dari orang satu ke orang lain melalui nyamuk. Tapi sebenarnya ada lagi penyakit yang juga berbahaya dan menghabiskan banyak biaya, tapi nggak disadari. Artinya penyakit ini sebenarnya ada pada kita dalam bentuk yang mungkin belum kelihatan, harus dicari tahu. Itu kanker. Kalau kanker kan semuanya. Dan kita akan ngomongin tentang kanker serviks. Apa itu serviks? Kanker mulut rahim. Jadi saya kira sudah ada beberapa ibu-ibu yang tahu tentang kanker serviks ya, atau kanker mulut rahim. Jadi kita ini semuanya bila sudah menikah, artinya aktif berhubungan seksual, itu adalah faktor risiko dari kanker serviks.
Jadi kanker serviks ini sendiri banyak faktor risikonya, dari mulai sudah menikah atau berhubungan seks secara aktif, kemudian orang-orang dengan mens usia pertama kali itu sangat muda, kemudian atau malah terlalu tua, itu adalah faktor risiko. Tapi hebatnya penyebab dari kanker serviks itu sudah ketahuan, yaitu virus HPV namanya ya. Jadi dibanding kanker lain yang nggak ketahuan apa penyebabnya, kalau ini ada virusnya, ya artinya kalau kita cegah kita nggak ketularan, kita insya Allah nggak akan kena kanker serviks. Masalahnya vaksinnya itu harus diberikan pada orang yang masih belum menikah. Kalau untuk ibu-ibu itu sudah terlambat sebenarnya ya. Ya, tapi lebih baik terlambat daripada nggak sama sekali kan. Ada cara lain untuk mencegah timbulnya kanker serviks, yaitu dengan pemeriksaan IVA. Apa itu IVA? Ada yang tahu nggak apa itu IVA? Jadi itu adalah singkatan dari inspeksi visual asam asetat. Artinya inspeksi melihat secara visual langsung menggunakan asam asetat. Tahu nggak apa asam asetat? Cuka, benar. Jadi ada kegunaannya dari cuka, nggak cuma untuk masak, nggak cuma untuk makan bakso aja, tapi juga untuk pemeriksaan medis, yaitu IVA tadi. Kalau ibu-ibu sekalian ingin tahu apakah punya gangguan di mulut rahim, dapat dengan pemeriksaan IVA tadi. Jadi kalau ada peradangan atau ada kanker kecil yang sudah mulai muncul, dapat ketahuan dengan IVA. Dan semua pusat kelurahan maupun kecamatan sudah dapat dilaksanakan pemeriksaan IVA. Itu bisa gratis bagi orang-orang dengan pemegang kartu. Jadi jangan khawatir membayar. Membayar itu hanya 5.000. Jadi tidak masalah sebenarnya. Kenapa saya menyarankan seperti ini? Karena penyakit kanker serviks adalah penyakit terbanyak yang membunuh perempuan di Indonesia. Untuk kanker nomor 2 payudara. Jadi saran saya dan untuk ibu-ibu sekalian dan ibu-ibu lainnya, marilah kita periksakan sejak dini. Jadi saya minta dengan sangat informasi ini tolong disebarkan ke teman-teman lainnya, jadi ibu-ibu yang sudah aktif secara seksual. Karena kita ini meskipun tidak turun kanker ya, ini kan karena virus, jadi meskipun kita nggak turun itu bisa kena. Dan buat yang sudah mempunyai anak gadis, kalau bisa divaksin. Atau bila ibu-ibu sudah ada gejala-gejala dari kanker serviks, seperti keputihan yang berbau busung ya, yang tidak hilang-hilang, atau adanya perdarahan bila ketika berhubungan seksual seperti itu sudah gejala. Artinya gejala apa? Mungkin belum juga kanker, tapi ada baiknya harus diperiksa dulu. Jadi daripada kita mengobati yang mahal, meskipun secara ada BPJS, tapi apakah kita mau sakit? Enggak kan? Saya tanya, mau nggak kita berobat gratis? Mau sakit nggak? Nah, kan kalau mau gratis harus sakit kan? Sekarang kita nggak mau sakit, jadi sebelum kita sakit kita harus mencegah. Karena apa? Semakin dini kita mengetahui adanya kanker, akan semakin cepat penyembuhannya dan semakin murah biayanya. Seperti itu, ya. Jadi saya harapkan sekali, ayo ibu-ibu semuanya sudah menikah, periksakan diri segera ke puskesmas terdekat, bisa ke kelurahan atau ke kecamatan, ya. Ajak teman-temannya semuanya, ini gratis. Apalagi